Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini saya Ferdi Adif Lukmana dengan rekan saya Yohan Asido Sitanggang akan belajar bersama-sama mengenai analisis rasio likuiditas. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Adapun beberapa manfaat dari analisis rasio likuiditas sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, memahami kekuatan perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat melunasi kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek. Yang kelima, mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak. Yang terakhir, menjadi pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan investasi. Rasio likuiditas selalu berhubungan dengan aset lancar. Nah, berikut identifikasi dari aset lancar. Aset lancar dapat diartikan sebagai kekayaan perusahaan yang mudah diubah menjadi uang tunai. Misalnya, kewajiban membayar cicilan perusahaan ke pemasok dengan masa tenggat kurang dari 1 tahun. Aset lancar dalam rasio likuiditas meliputi kas, setara kas, piutang, persediaan saham, surat berharga yang dapat dipasarkan, kewajiban dibayar di muka, serta aset likuid lainnya. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang dibayarkan dengan masa tenggat kurang dari 1 tahun. Beberapa karakteristik kewajiban jangka pendek adalah: yang pertama, dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, tidak terdapat hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian. Yang keempat, memiliki nominal yang jelas. Yang kelima, ada yang menggunakan sistem bunga dan ada juga yang tidak. Dan yang terakhir, biasanya tidak perlu disertakan dengan jaminan. Adapun contoh dari kewajiban jangka pendek itu sendiri, misalnya kewajiban membayar cicilan perusahaan ke pemasok dengan masa tenggat kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kita masuk pada rumus rasio likuiditas. Yang pertama itu adalah rasio lancar. Rasio lancar ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Rumusnya ialah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua itu ialah rasio cepat. Rasio cepat ini ialah penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar. Rumusnya, kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Dan yang terakhir ialah rasio kas. Rasio kas ini rumusnya ialah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis hasil. Nah, setelah menghitung rasio, tidak lupa dengan menganalisis pada hasilnya. Nah, jadi kita membandingkan dengan standar industri atau data-data sebelumnya. Untuk kategorinya, rasio yang lebih tinggi berarti menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tersebut lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari rasio likuiditas. Nah, intinya rasio likuiditas ini merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan yang bertujuan untuk melunasi
kewajiban jangka pendek. Ketika rasio likuiditas perusahaan tinggi, maka berarti menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya dengan konsisten. Nah, rasio likuiditas perusahaan dapat dikatakan baik apabila perusahaan memiliki rasio di atas 1. Begitu dengan sebaliknya. Jika nominal rasio likuiditasnya berada di bawah 1, misalnya 0,9 atau 0,8, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengalami ilikuiditas. Nah, sekarang kita masuk studi kasus tentang rasio likuiditas. Nah, seperti diketahui dalam soal, di aset sudah diketahui kasnya sebesar 50.000, piutang 200.000, persediaan 150.000. Nah, kas, piutang, dan persediaan merupakan aset lancar. Jadi ketiganya itu ditotal menjadi 400.000. Kemudian ada aset tetap 600.000. Nah, aset tetap ini masuk ke aset tidak lancar sebesar 600.000. Maka total asetnya menjadi 1 juta, yaitu jumlah aset lancar dan jumlah aset ditambah jumlah aset tidak lancar. 400 ditambah 600.000 jadi 1 juta. Nah, di tabel sebelah kanan diketahui juga hutang dan ekuitas. Yang pertama itu hutang usaha 200.000. Nah, hutang usaha ini masuk ke dalam hutang lancar. Jadi jumlah hutang lancar ini sebesar 200.000. Nah, yang kedua itu untuk hutang bank. Hutang bank itu sebesar 300.000. Hutang bank ini masuk ke dalam jumlah hutang tidak lancar. Sebelumnya kami mohon maaf karena di tabel itu ada sedikit kesalahan. Yang benar itu jumlah hutang tidak lancar itu 300.000. Nah, selanjutnya itu yaitu ekuitas. Ekuitas sebesar 500.000. Jumlah ekuitasnya jadi 500.000. Nah, hutang dan ekuitas itu semuanya ditotal menjadi 1 juta, yaitu hutang lancar 200.000 ditambah hutang tidak lancar 300.000 dan ditambah ekuitas 500.000 jadi 1 juta. Nah, yang dicari itu mencari rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio modal kerja. Yang pertama itu kita mulai dari rasio lancar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumus dari rasio lancar yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di tabel yang tersedia sudah diketahui aset lancar itu ialah kas, piutang, dan persediaan. Nah, ketiganya ditotal menjadi jumlah aset lancar itu 400.000 dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancar itu tadi yaitu hutang usaha sebesar 200.000. Nah, hasilnya menjadi 2:1. Yang kedua itu mencari rasio cepat. Nah, rumus dari rasio cepat itu sendiri ialah terlebih dahulu kita mencari aset lancar dikurangi persediaan. Lalu setelah mendapatkan hasil dari aset lancar dikurang persediaan, hasilnya yang tadi itu dibagi dengan hutang lancar. Maka yang seperti yang diketahui aset lancar 400.000 dikurang persediaan 150.000 dibagi 200.000 yaitu hutang lancar. Nah, terlebih dahulu kita mengurangkan aset lancar dikurang persediaan. 400.000 dikurang 150.000 itu menjadi 250.000. Terus dibagi dengan hutang lancar sebesar 200.000. Hasilnya ya 5/4. Nah, yang ketiga itu kita mencari rasio kas. Rumus dari rasio kas itu sendiri ialah kas dibagi dengan hutang lancar. Nah, di tabel sudah diketahui bahwa kas sebesar 50.000. Terus dibagi dengan hutang lancar
yaitu hutang usaha sebesar 200.000. Hasilnya menjadi 1:4. Dan yang terakhir itu mencari rasio modal kerja. Rumusnya ialah aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Tidak termasuk pinjaman bank jangka pendek. Masuk aset lancar tadi, jumlah aset lancar itu sebesar 400.000 dikurangi kewajiban lancar yaitu sebesar 150.000 itu. Kewajiban lancar itu masuk ke dalam persediaan kurang 150.000. Nah, totalnya menjadi 250.000. Berdasarkan analisis rasio likuiditas di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut terbilang cukup baik karena mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu juga mampu menutupi kewajiban lancar dan memiliki cadangan modal kerja yang cukup. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin liquid kondisi perusahaan. Sebaliknya, jika rasio likuiditas semakin rendah, perusahaan harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami berdua mengenai rasio likuiditas. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.